Malam, rekan menyaner yang saya cintai semuanya. Kita bertemu kembali di Rabu malam. Kali ini episode yang ke-62, 21 Juli 2021. Mas Budi, astronot darurat. Nah, Mas Mahfud. Nah, kita tunggu Mas Agung dulu. Nah, ini narator kita ini. Oke, kita tunggu Mas Agung. Nah, ini Mas Agung. Halo. Halo. Mas Unggul ya, Mas Unggul. J. Salam kenal, Mas. Pak. Salam kenal. Halo, Pak. Halo. Halo, Mas. Mas Agung, selamat malam. Ini tumben cepet nih malam ini. Oh, apa? Saya berapa kali tadi berusaha masuk, nggak masuk, man. Hitam terus gitu. Iya. Mas Agung nih, saya harus mengucapkan banyak berita duka, banyak rekan yang meninggal. Malam ini, bahkan barusan ini, beberapa menit yang lalu, 2 suami istri, orang Jogja juga, Mas. Teman saya, dia dari Geologi UGM. Mas Budi Gunarta sama Mbak Dwi. Moga-moga beliau, keluarganya, anaknya 3 masih kecil. Ini memang COVID ini luar biasa ini. Gawat ini. Oke Mas, kita lanjutkan bahasan kita malam ini. Namun Mas Unggul standby dulu ya Mas ya. Sabar ya. Kita biasa ada iklan dulu. Saya mau ngintip nih ininya Mas. Open mic-nya apa ini? Saya putar sedikit. Oke. Misteri warna alam. Jadi saya sempat intip tadi, ini baru 6 jam yang lalu. Rupanya ini Mas Daan ini menanyakan warna hijau. Jadi langit itu biru, terus matahari itu kuning Mas ya, sinarnya. Nah kalau bergabung kenapa kok nggak ada hijaunya, warna hijaunya? Nah, ini langit nggak pernah hijau kan? Langit nggak pernah hijau, padahal itu gabungan dari biru dan kuning ya, warna hijau itu. Iya. Satu lagi saya lihat ini Aryo ya, ini Aryo muncul lagi ini. Apa sebenarnya arti peribahasa gajah dan semut ini? Nah ini, kalau silakan. Silakan ditengok rekonnya Mas Agung, Mas Daan, dan Aryo. Oke Mas, saya dapat kiriman juga ini dari Mbak Nuni. Ini dari Space for Future di Gunung Fuji. Sayangnya ini today, 2 hari yang lalu ya berarti ya. Seperti ini. Oke. Ada beberapa ini Mas. Nah, oke, saya juga mau tunjukin ada beberapa. Nah, ini kiriman saya lupa ini, Mas Mahfud atau siapa ini? Nanti di Lambe Turah. Jadi ini atau Mbak Nuni ya, Mbak Nuni juga dari Hong Kong ini. Ini Gunung Sinabung karena ngelihat flyer kita. Jadi Mas Budi ST itu bilang katanya Gareng dan Petruk dirijen dari para gunung. Nah, Sinabung mulai kebetulan ini 19 Juli ada penampakan seperti ini. Oke. Kita lihat apalagi ini di koleksi saya ini ada. Nah ini di Brebes ini. Di Brebes ini, tapi ini kayaknya cemtril ini. Nah ini seperti ini. Jet stream ya, kayak jet stream. Jet stream ya, sepertinya itu di Brebes beberapa hari yang lalu. Oke. Mas Unggul, sebelum mulai, saya mau ngobrol dulu dengan sampean. Jadi, ini data yang masuk dari Mas Nogo, katanya Mas Unggul ini dulu punya wayang pelajar ya, waktu SMP ya. Kelompok etnisnya namanya Seruni ya. Itu apa? Iya. Apa? Kalau wayang pelajar itu ya wayang, bentuknya wayang.
Jadi waktu itu waktu SMP, waktu kelas 3 kan ada acara kelulusan. Terus kita anak-anak kelas 3 itu ngadain pentas seni untuk perpisahan. Nah pada waktu itu kan masih ada unek-unek tuh pengen mengkritik guru-guru yang ada di sana. Nah terus pada waktu itu aku sama teman-teman kelasku bikin wayang pelajar. Jadi wayangnya itu ya berdasarkan guruku. Terus kami bikin cerita ya yang tentang perjalanan kami selama di SMP pada waktu itu. Terus setelah dari SMP itu kok yang dilalah tetap berjalan, malah sekarang jadi semakin luas. Nggak hanya kalau dulu ruang lingkupnya hanya di SMP ku, jadi kalau sekarang malah lebih ke pelajar Indonesia yang ada di Indonesia. Kita ngangkat kasus-kasus apa sih yang dirasakan pelajar zaman sekarang itu, terus kita coba aplikasikan ke dalam pertunjukan wayang, ya wayang pelajar itu tadi gitu. Bentuk wayangnya seperti apa, Mas Unggul? Ada nggak? Bisa ditunjukin nggak? Waduh, itu ada di bawah ya. Saya ngambil dulu nggak apa-apa atau gimana? Nggak usah, minggu depan aja. Minggu depan kita kan siap. Nanti waktunya habis. Siap. Nah, kalau etnik pop Seruni itu apa? Kalau Seruni itu juga berangkat dari kegelisahan dari aku dan teman-teman juga. Karena pada waktu itu aku kan bisa main musik tapi basicnya gamelan pada waktu itu. Terus ada teman-teman lain juga yang bisa main musik tapi nggak di gamelan. Terus kami mencoba mencari cara supaya kami bisa bermain bersama gitu. Terus akhirnya yuk kita eksplorasi terus sehingga wah ini kayaknya enak. Terus ya udah coba kita bikin lagu yuk, terus kita coba cover yuk dan lain-lain. Nah akhirnya terbentuklah Seruni itu tadi. Kalau Seruni itu sebenarnya itu akronim dari diri kita sendiri itu ya, itu dari kalimat suaraning ati Seruni itu. Jadi kita menyuarakan hati kita masing-masing lewat instrumen yang kita bunyikan gitu. Oke, nah Mas Unggul ini katanya dalang juga. Bisa nggak suluk, tolong tunjukkan satu paragraf suluk saja. Biar ini ada 96 ini, rekan menyaners yang join ini. Ya, coba. Waduh, saya lama nggak dalang, saya juga cuma apa aja? Bisa-bisaan. Ya, kalimatnya bebas. Ya, beberapa kalimat aja, coba. Oke. Mangkat krutus rumah pangga wakut katinyo mawukyat Dok. Wah, udah Mas, cukup Mas. Ini minggu depan saya resign aja ini kayaknya. Ini kamu lebih cocok ini gantiin saya ini. Udah saya mundur aja ini. Oke, menarik. Nah, nanti di slide 43 itu tolong nanti pakai suluk itu tadi. Nanti yang terakhir. Nanti slide terakhir kan ada Sandi itu. Oke, ini ada 100 tepat menyaner. Selamat malam rekan-rekan. Kita mulai nanti ngobrolnya di belakang. Kita mulai dulu. Jadi kali ini seri ke-62 saya terima dari Mas Nogo, Mas Iwan dan Mas Dani Ardi. Ada 43 plus 1 slide masih dalam rangkaian Jaya Anggada Balik sejak seri ke-55. Oke. Kita mulai ya, Unggul ya. Oke, silakan. Nah, slide pertama, gunungan atau kayon selalu punya arti dalam kepercayaan Jawa yang dituangkan dalam pakem pewayangan Jawa. Dan gunungan selalu digunakan untuk awalan dan akhiran dalam suatu cerita pewayangan. Mungkin cukup jelas ya kalau
di kondisi awal kita nonton wayang kulit, itu kan mesti jejeran pertama itu buka gunungan gitu kan. Nanti akhirannya tancap kayon juga itu kan. Nanti untuk awalan dan akhiran itu adalah gunungan. Itu kan artinya gunung itu menjadi suatu pertanda yang jelas untuk awalan suatu keadaan dan akhiran suatu kondisi kan. Gitu. Tapi nih sebentar, saya mau ngomong dulu nih. Saya kayaknya kemarin itu salah prediksi ya. Jadi pertama mungkin tidak maju 5 hari seperti yang saya katakan, mungkin saya salah hitung waktunya, tapi mungkin tetap akan maju, tapi nggak tahu majunya apakah 1, 2, atau 3 hari, tapi kemungkinan besok, kemungkinan ya, tapi ya saya salah hitung apa nggak tahu. Oke Mas, monggo dilanjut dulu nomor 2. Oke. Nomor 2, pada gunungan selalu digambarkan ada keberadaan keraton di dalamnya. Ya, di situ kan kelihatan seperti, tapi sebenarnya yang paling jelas itu adalah gerbangnya itu. Bukan keratonnya yang kelihatan sebenarnya. Detail yang kelihatan jelas itu ada gerbangnya. Jadi ada gunungan itu akan menuju ke suatu gerbang gitu kan. Gerbang itulah yang nanti akan kita jelaskan di 64 ke sana gitu. Ini kan masih 62. Karena 63-nya kan Zoom. Gitu Mas, lanjut dulu. Oke. Nomor 3, keberadaan gambar istana dalam gunungan menggambarkan bahwa tidak ada yang alamiah dalam setiap gunung, karena semua ada pengendalinya. Kalau menurut saya begitu ya, tapi mungkin orang geologi akan ngomong beda lagi dengan saya. Kalau mereka pasti akan ngomong alami, tapi bagi saya tidak ada yang alami. Karena apa? Kalau semuanya itu alami, berarti kan seharusnya leluhur kita tidak bisa memprediksikan akan terjadi ini, terjadi itu gitu ya. Jadi adanya prediksi itu kan berarti ada sesuatu yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan beliau tahu persis itu bahwa ini nanti akan bagaimana dan seperti apa gitu. Jadi artinya bahkan gunung berapi sekalipun menurut saya itu bukan sesuatu hal yang alami, karena kalau dia alami ada beberapa kasus kan letusan gunung itu ketika mengarah ke suatu desa itu mengadakan acara ritual tersesaji yang masih sesuai dengan tradisi lama, daerah itu kan lolos. Terus gunung nggak jadi meletus gara-gara dimasukin inten dan sebagainya, itu kan masih ada cerita seperti itu ya. Ada yang bawa helikopter tuh sambil melempar inten ke dalam gunung tersebut dan kemudian gunung tersebut nggak jadi meletus. Itu terjadi di Jawa Timur. Cuman gunung apa yang saya nggak akan menjelaskan, nggak. Tapi itu pernah terjadi seperti itu. Jadi kan nggak ada hubungannya seperti itu ya. Tapi kalau dinilai secara geologi nggak ada hubungannya. Tapi kalau secara menyan jelas itu sangat berhubungan. Oke Mas, monggo dilanjut. Nomor 4, dan di setiap istana yang mengendalikan setiap pergerakan gunung, ada kekuasaan di atasnya lagi yang mengendalikan semuanya. Jadi, setiap istana yang menguasai gerakan gunung tidak bisa bertindak semaunya. Ya, karena memang kalau tidak ada yang mengendalikan bisa seenaknya, bisa bikin ambiar beneran. Jadi itu memang harus ada yang mengendalikan. Dan sayangnya saat ini adalah manusia punya keterbatasan untuk tidak melihat itu ya. Jadi saat ini kan dianggap mitos bahwa ada suatu istana yang menguasai suatu gunung tertentu, dan gunung tertentu itu berhubungan dengan gunung yang apa gitu kan. Nah ini mungkin hal seperti ini tidak, zaman sekarang mungkin sudah dianggap mitos. Tapi kalau di zaman saya kecil dulu itu enggak, masih tidak dianggap mitos gitu. Jadi ya kalau kita bisa perhatikan kan letusan gunung itu mulai seperti tidak terkendali adalah ketika tradisi ini mulai menghilang dari lokasi tersebut gitu kan. Tapi dulu kayaknya nggak begitu gitu loh kayaknya. Yang seingat saya itu dulu nggak begitu. Kalau ada gunung ini sudah menunjukkan satu gejala begini, berarti ada upacara ini gitu kan, menurut apa yang sudah tertulis di sastra pangruatan dan sebagainya itu, biasanya itu benar-benar bisa luluh lagi gunungnya. Tapi masalahnya kan itu semua sudah dianggap nggak ada gitu. Jadi kita diminta mengikuti tata cara barat yang apa-apa itu, ya kalau mereka nggak ngerti berarti dianggap itu nggak ada gitu kan. Dianggap itu mitos kalau mereka nggak tahu. Oke, lanjut Mas. Untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan penguasa pegunungan yang rata-rata pada tataran Widodoro Widodari, maka zaman dahulu
leluhur kita mengajarkan agar diadakan sesaji atau larungan ke gunung. Ya, itu di beberapa daerah masih terjadi ya, dan nggak tahu apakah mayoritas penduduk masih melakukan itu apa tidak, tapi beberapa wilayah masih melakukan itu dan daerah itu biasanya aman. Bahkan pernah terjadi itu di daerah lereng Gunung apa ya, saya lupa itu, Kelut kalau nggak salah. Ada satu rumah yang harusnya terkena lahar dinginnya, itu jadi enggak, laharnya belok karena di tempat itu ada sesaji yang disediakan. Nah itu apakah berhubungan apa enggak, monggo dicek sendiri gitu loh, karena kenyataan banyak kejadian seperti itu gitu. Tapi ya itu kalau kita mau ngecek ke lapangan, tapi kalau nggak ngecek ke lapangan ya berarti berita itu kan dianggap nggak ada. Tapi kalau di lapangan hal kayak gitu akan banyak terjadi itu, rumah-rumah penduduk yang masih pakai seperti itu biasanya lolos, biasanya loh ya. Oke, lanjut Mas. Acara larungan atau sesaji di setiap gunung bertujuan agar para widodoro dan widodari jadi semakin sayang terhadap masyarakat di sekitar gunung tersebut. Karena widodoro-widodari adalah nenek moyang kita kan, kalau menurut tradisi zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin malah dianggap berhala itu. Jadi kalau menurut tradisi zaman dulu, di masa saya kecil, itu kan dianggap nenek moyang atau orang tua. Dan orang tua itu anak memberikan apapun, sekecil apapun itu dianggap berharga untuk beliau kan. Jadi ya sebenarnya mungkin hal tersebut dengan beliau tidak cocok. Misalkan beliau suka minum teh, kita kasih kopi, dan beliau nggak suka kopi gitu. Tapi ya namanya orang tua dibikinkan sama anak itu pasti akan dianggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk beliaunya kan. Sehingga ya itu akan menjadi membuat kedekatan antara kita dan beliau-beliau itu. Cuman masalahnya kan tradisi itu sekarang udah hilang. Lanjut Mas. Karena sedewasa apapun kita, jarak umur kita dengan para widodoro dan widodari adalah tak terhitung jauhnya. Maka beliau selalu menganggap kita sebagai anak-anak yang lucu. Kita dengan anak balita itu mungkin selisihnya nggak nyampe 100 tahun ya, paling hanya berapa puluh tahun gitu aja, atau hanya berapa tahun gitu kan. Misalkan kita melihat anak yang baru umur 2 tahun gitu. Kalau misalkan umur kita ada di misalkan 80 tahun, berarti itu kan selisihnya baru 78 tahun. Itu aja kita terhadap anak seperti itu kan kita nggak tega toh kalau dia terjadi apa-apa sama anak itu gitu. Dan yang ada pengennya gendong, pengennya nyium, pengennya itu. Nah, makanya kita itu umurnya kita dengan beliau kan jaraknya sangat jauh banget ya. Jadi bahkan mungkin sebelum alam raya, sebelum bumi ini ada, widodoro-widodari itu sudah ada. Jadi kalau mengukur umur itu kan, kalau kita dengan misalkan umur 80 tahun terhadap anak umur 2 tahun aja itu sudah sebegitunya, apalagi kalau lebih tua lagi kan. Itu akan kelihatan lebih jauh, lebih ini lagi. Cuman masalahnya kan saat ini mereka dianggap tidak ada gitu kan, atau mereka dianggap berhala, itu yang jadi perkaranya kan itu. Oke, mangga lanjut Mas. Sekeras atau semarah apapun para widodoro widodari, mereka tetap tidak akan tega terhadap kita yang dianggap sebagai anak-anaknya. Nggak sah itu ya, orang tua aja tuh kalau sama anak-anaknya itu mungkin habis nyubit malah nangis sendiri kan, atau habis marahin malah kecewa sendiri gitu loh, malah mungkin ada rasa gimana gitu loh. Kalau kadang-kadang memang perlu yang namanya anak itu dicubit itu kadang-kadang perlu, tapi pada saat si orang tua ini nyubit anak pasti ada rasa sakit di dirinya sendiri malahan, karena bagaimanapun juga itu adalah keturunannya gitu kan. Begitu juga dengan beliau. Nah di sini kadang-kadang kita nggak ngeh ya bahwa yang menghukum kita itu bukan beliau itu nggak akan pernah mau tega untuk melakukan itu, tapi itu hal-hal yang sifatnya kecil mungkin terpaksa harus menghukum tuh iya kadang-kadang gitu. Jadi kita kadang-kadang harus maklumi kondisi seperti itu, tapi harus kita bedakan ya, mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan ini ya justru dari makhluk lain yang bukan beliau itu. Kita harus mulai bisa membedakan tindakan mana yang dilakukan widodari dan tindakan mana yang dilakukan sebenarnya oleh pengaruh berkasaan. Oke Mas, dilanjut dulu. Namun, bila manusia mengusir para widodoro widodari, maka bagi mereka hal yang terbaik adalah pergi. Karena
mereka tidak akan tega menghukum anak-anak yang sudah dianggap cucunya sendiri. Ya sekarang kalau ada kalau ini ya ada anak umur 2 tahun gitu, terus melempar batu ke bapaknya gitu, bapaknya ya mungkin nggak akan tega untuk bales kan. Yang ada ketika anak itu lagi marah ya, lagi nggak pengen ketemu bapaknya, ya bapaknya mungkin menyingkir dulu kan, bukan kemudian malah gebukin anaknya, itu kan nggak mungkin ya. Karena kalau itu dilakukan kan beliau juga akan ditegur oleh yang di atasnya atau tetangganya atau ini kan. Jadi ya yang tua mesti lebih milih mengalah, itu sudah wajar, dari hukum alam memang begitu ya. Jadi mereka milih pergi daripada harus mengadakan ini serangan balik atau tindakan balik gitu. Oke Mas, lanjut. Namun sebelum pergi, mereka pasti akan meninggalkan kekuatan agar gunung yang pernah dijaga dan dikendalikannya tidak bergejolak. Ya, tapi itu semua berarti ada batas waktunya, karena si kekuatannya ditinggal makin lama-lama juga akan nyari yang memilikinya siapa gitu kan. Sehingga itu yang pasti akan mencari balik. Dulu aku sama Eyang itu lah, Eyang ini sekarang kok nggak di sini. Katanya perginya cuma sekian tahun, kok lama banget mereka pergi. Lama-lama bisa meninggalkan tempat itu juga lah. Itulah ya awal masalah akan terjadi. Oke Mas, lanjut. Namun kekuatan yang ditinggalkan oleh para Widodoro dan Widodari tersebut tidak akan langgeng, karena kekuatan tersebut pasti akan pulang menyusul yang mempunyainya. Saya tadi kebablasan Mas, jadi ini sudah nomor 11 sudah saya jelasin, langsung ke 12 saja. Yeah. Kembalinya kekuatan ke Dang yang pemiliknya tidak akan serentak, tapi akan balik secara bertahap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berbarengan. Ya, seperti tingkat ngehnya mereka kan, seperti kalau misalkan kita ninggal anak kecil kan, anak kecil itu lama-lama sadar bahwa orang tuanya itu nggak akan pulang atau akan pindah ke sana gitu kan, pindah ke suatu tempat gitu, sehingga akhirnya pasti akan menyusul. Nah itulah awal masalah akan terjadi. Mereka bisa nyusul bareng-bareng atau satu persatu. Oke lanjut Mas. Pulangnya kekuatan penjaga gunung tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan gunung yang disangga dan dijaganya. Kayaknya udah jelas, jadi nggak perlu dikasih komentar ya Mas. Jadi lanjut aja. Padahal di dalam gunungan digambarkan ada 2 raksasa dan beberapa hewan liar serta ada kolomakoro atau kepala buto. Sehingga perginya Sang Danghyang membuat mereka jadi tidak ada pengendalinya. Ya mungkin paling gampang gambarinya gini ya, kalau ada tempat sirkus gitu, di sirkus itu kan ada beberapa hewan liar, hewan seperti gajah, terus kalau nggak salah zaman aku kecil, kalau sirkus ada harimaunya segala gitu kan. Nah kalau pawangnya pergi, lah ini kan suatu masalah terjadi kan. Bisa ngamuk di area yang seharusnya itu ada tempat pertunjukan gitu. Ya itu mungkin gambaran secara ini ya, jenis permasalahan yang berbedanya seperti itu. Oke, lanjut Mas. Tunggu Mas, Kepala saya mau komentar bentar Mas. Tadi kan dibilang ya, Kala Makara itu kepala buto. Sementara kalau saya lihat di Wikipedia, di UI itu lambangnya namanya Makara loh. Makara. Nah ini namanya Makara. Nah, saya nggak tahu ini apakah ini artinya kepala buto juga. Nanti kalau ketemu Pak Rektor saya tanya. Oke Mas. Kan kolo Pak, kolo itu artinya buto. Jadi kolo makoro. Kalau makoronya sendiri bukan buto, tapi kolonya itu loh Pak. Oh, kolonya buto. Ya. Kan itu satu kata ya. Kolo makoro itu satu kata. Jadi beda dengan makoro doang, itu lain. Oke, dilanjut Mas. Okay. Kepala buto inilah yang bisa tidak terkendali dan akan bertingkah seenaknya dan dapat membuat getaran pada gunung yang ditempatinya. Sebenarnya ada digambarkan dalam suatu cerita pewayangan zaman dulu ya, bahwa Rahwana itu ketika dipanah sama Lesmono putus kepalanya, kemudian sama Anoman kan ditimbun.
anuan jebol gunung terus ditimbun gitu kan di ini. Kemudian legenda itu kan sebenarnya hanya untuk menggambarkan bahwa ada loh seperti ini dalam beberapa gunung yang aktif gitu loh. Sehingga ini jangan sampai dibiarkan tidak ada yang noto mereka. Jadi mereka juga harus istilahnya buto itu mesti kan lapar terus ya, jadi harus ada yang ngasih makan. Tapi ngasih makannya bukan berarti kita harus mengorbankan orang atau mengorbankan ini, tidak. Jadi kalau zaman dulu kan makhluk buas yang liar yang tadinya senangnya makan daging dan sebagainya itu kan digeser menjadi buah. Jadi sesajinya berupa buah-buahan. Nah setelah beberapa lama, supaya tidak terjadi rebutan antara manusia dan makhluk seperti itu, maka kemudian mereka dibiasakan untuk makan kembang, gitu kan. Sehingga mereka dibiasakan kembali, dibiasakan untuk makan yang bukan makanannya manusia, gitu kan. Dan apalagi makan manusia sudah tidak banget, jadi mereka dibiasakan. Tapi ketika mereka kemudian kembang pun enggak, akan kembali kepada kondisi aslinya kan. Bahwa mereka makanan aslinya apa, nanti akan berusaha kembali seperti itu kalau kembang pun enggak gitu. Nah itu masalah yang akan terjadi kalau ini ya. Itu berdasarkan cerita ayang saya dulu. Oke, lanjut Mas. Karena mereka akan secara bertahap berusaha keluar menuju ke permukaan bumi dan membuat kekacauan di Eko Pratolo. Nah, karena mereka butuh cari mangsa. Sedangkan kalau zaman dulu mereka dibiasakan makannya sudah digeser secara bertahap, dan itu butuh waktu tidak cuma ratusan tahun ya, itu sampai ribuan tahun itu diupayakan supaya mereka ada pergantian selera gitu kan. Dari selera makan sesuatu yang sifatnya darah berdarah gitu menjadi makan buah-buahan, kemudian berubah menjadi ke arah kembang-kembangan gitu. Tapi kan sekarang ini kembang pun enggak kan untuk mereka, jadi akhirnya mereka akan cari makanan lain yang akhirnya mereka paling sukai apa gitu loh. Apalagi mereka diuntungkan dengan tidak bisa dilihat kan. Oke, lanjut Mas. Sehingga efeknya juga bisa dirasakan sampai jauh dari kaki gunung yang bergetar. Karena mereka nyundul keluar. Berusaha keluar dari tempatnya yang tadinya kan dikunci atau dipagerin oleh sang Dangyang. Ketika Dangyangnya pergi kan ya lama-lama kekuatan yang dibawa Dangyang juga akan ikut pergi. Nah disitulah dia bisa bergerak bebas, sehingga mereka bisa mulai menuju ke permukaan. Nah pada saat proses menuju ke permukaan itulah getaran terjadi. Tapi itu secara menyan, bukan secara geologi ya. Lanjut Mas. Pada gunungan juga digambarkan keberadaan ular naga yang melilit tiang penyangga gunungan. Ya itu kelihatan sih kalau ini, cuman di gambarnya kelihatan nggak itu ya? Kelihatan ya harusnya ya. Biasanya di atas, yang atas itu sampai ke arah itu, petitnya di paling atas harusnya. Ya ini kan Mas ya. Karena kalau digambarkannya ininya ke atas, kepalanya yang di atas, mereka akan cepat keluar. Tapi kalau dibalik begitu, memang tujuan beliau kan begitu kan, supaya ularnya sendiri juga jangan sampai gampang keluar. Jadi gunungnya tersebut supaya stabil gitu. Nah, naga ini juga jangan sampai dia kemudian bangun dan keluar. Kalau makoronya nyundul keluar kan dia bangun, wong itu di Begonondo, disirep Begonondo supaya dia tertidur di situ. Ya tapi kalau sirep Begonondonya ikut pergi, ya naganya ikut bangun. Nah itu masalah berikutnya yang akan timbul. Oke lanjut Mas. Sang ular naga ini kalau tidak dikendalikan oleh sang Dangyang juga akan lepas dan akan berjalan semaunya. Ya jadi masalah itu kan karena dia ada pada spektrum warna yang tidak tampak di pencahayaan di mata kita ya. Mata kita kan terbatas hanya di spektrum berapa sampai berapa yang bisa kita lihat. Nah itu ada masalah di situ kan. Kalau si naga ini tidak bisa dilihat dan dia juga kemudian bangun dan kemudian kelaparan cari mangsa, itu kan masalah yang berikutnya. Oke lanjut Mas. Bahkan sang naga penjaga gunung belum muncul ke permukaan tanah saja sudah bisa menyebabkan gempa besar. Pada saat gempa di Jogja waktu itu, yang tahun berapa itu ya, yang katanya 5 skala Richter itu kan
Bapak sama Ibu menjelaskan, karena Bapak saya kan ada di Jogja ya, di daerah Koeni. Itu kelihatan getaran tanahnya itu seperti meliuk-liuk ini, nanti bukan seperti gempa, tapi seperti ada yang berjalan di bawah, karena kelihatan pola ininya. Dari permukaan kelihatan banget itu. Bapak menceritakan seperti itu, sehingga sampai banyak rumah yang rubuh di dekat rumah saya waktu itu. Nah, untungnya rumah saya kok kayak kata Bapak nggak ada barang yang berpindah sama sekali. Oke, lanjut Mas. Selain gempa, gerakan dari sang naga juga bisa mengakibatkan tanah longsor. Ya, karena itu kan ada hubungannya dengan getaran ya. Getaran yang ditimbulkan karena karena dia lewat di bawah tanah itu yang membuat tanah bergetar dan bisa mengakibatkan longsor. Tapi yang bahaya kalau dia jalannya di permukaan, lebih bahaya lagi itu, karena nabrak langsung kan. Lanjut Mas. Lebih parahnya lagi, sang naga dan sang kolomakoro itu tidak mudah dilihat. Karena mereka semua ada dalam spektrum warna yang tidak dikenali oleh otak manusia. Karena ini masalah pendefinisian ya, dan masalah pendefinisian itu tergantung dari otak kita kan. Ketika otak kita menyatakan bahwa itu nggak kelihatan, ya dia nggak kelihatan. Tapi itu ada gitu kan. Karena banyak benda di depan kita itu yang seharusnya ada tapi nggak terlihat, karena ya masalahnya ya keterbatasan pendefinisian otak kita sendiri kan. Selain itu juga memang ada masalah di depan kita, dari kita umur berapa itu kan, sadar nggak sadar kita dipasangin sesuatu di depan mata kita, sehingga kita kalau melihat ke depan nggak semuanya bisa kita lihat, tapi kelihatan dari ekor mata. Oke, lanjut dulu Mas. Selain karena ketidakmampuan otak manusia dalam melihat para makhluk yang lucu ini, juga kemampuan mereka sanggup menutupi dirinya sehingga tidak bisa terlihat. Kalau zaman dulu, orang mengenal yang namanya aji kemayan atau aji panglimunan dan sebagainya, macam-macam itu ada banyak jenisnya ya. Itu membuat orang jadi nggak kelihatan. Nah, beberapa tetangga yang sudah tua-tua itu yang di Jogja, yang dulu pernah ikut perang gerilya di Ambarawa bersama Jenderal Sudirman, itu kan selalu cerita bahwa mereka tuh waktu perang itu disembunyikan sama yang Jenderal Sudirman supaya tidak terlihat oleh pihak Belanda. Jadi kenapa beliau sampai ditandu ke sana ke sini itu salah satunya selain masalah strategi juga bisa menutupi supaya pasukannya tidak terlihat. Nah, itu dipercaya orang apa tidak, tapi yang masih hidup tuh ternyata masih ada itu loh, yang pernah ikut perang gerilya di zaman tersebut gitu loh. Dan sayangnya hal ini tidak masuk dalam pelajaran sejarah kita gitu. Jadi kayak bagian ini kayak dihilangkan, ada kemampuan menghilang dari beliau. Dan hal seperti ini juga dimiliki oleh makhluk-makhluk tadi gitu. Tapi masalahnya seharusnya manusia mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari mereka. Tapi saat ini kan saya nggak ngerti gimana sehingga kemampuan seperti ini jadi menghilang secara bertahap dari negara kita gitu. Yang seharusnya ini ada di negara kita. Bayangkan aja kalau kita punya satu pasukan khusus, ya tidak usah banyak, mungkin cuma 10 orang aja. Tapi kalau pasukan asing ini nggak bisa melihat pasukan kita, itu mungkin senjatanya tidak perlu alutsista modern ya, cukup pisau dapur aja udah habis semua kan mereka. Itu ya Mas. Sayangnya saat ini kemampuan seperti itu dimitoskan kemudian secara bertahap dihilangkan dari negara kita. Lanjut Mas. Bentar Mas. Tadi ngomong-ngomong alutsista, barusan saya puter rekamannya Pak Prabowo sama Deddy Corbuzier. Jadi budget alutsista kita dalam 25 tahun mendatang itu 1.700 triliun, atau kalau dalam kurs 14.000 itu 117 miliar dolar 25 tahun. Sementara Amerika itu 600 miliar dolar setahun. Jadi dia 600 miliar dolar setahun, kita 117 miliar dolar 25 tahun. Dan Cina 400 miliar dolar setahun gitu. Jadi 600, 400, kita 100, tapi 100-nya kita itu 25 tahun. Nah, Mas Agung, kalau kita menguasai aji-aji ini, itu kira-kira bisa mengalahkan persenjataan dari Cina dan Amerika nggak, Mas?
sekarang gini Pak, saya tidak ngomong yang di Jawa dulu ya, supaya tidak dianggap ras Jawa ya. Jadi kita lihat di Kalimantan Pak, pada saat kasus Sampit waktu itu uh, ada beberapa orang yang cerita ke saya, itu waktu itu ada beberapa orang yang sudah diamankan oleh pasukan marinir, dimasukkan dalam panser, kemudian dicegat sama satu orang Dayak. Orang Dayak itu karena terjadi perdebatan, oke Pak, saya tidak melawan Bapak, tapi gini, saya akan membuat garis pakai mando saya, gitu. Jadi mandonya digarisin ke itu, kemudian pansernya diizinkan lewat. Ketika panser tersebut diizinkan lewat, semua orang yang jadi sasaran mereka, yang ada dalam panser hilang kepalanya semua Pak. Itu sudah di dalam panser loh Pak, dan mereka tidak motong, tidak menggunakan senjatanya untuk langsung gorokin mereka satu-satu, enggak loh. Tapi hal seperti ini kan sayangnya tidak dijadikan, mereka tuh kenapa sih nggak dijadikan pasukan khusus gitu loh Pak? Itu harga satu mando dibandingkan dengan harga satu panser mahal mana Pak? Itu ada satu mando dibandingkan waktu itu ada satu konvoi loh Pak. Satu konvoi itu berapa truk dan berapa panser itu. Dibandingkan dengan harga satu mando Pak. Gitu ya. Terus kalau kita hitung lagi dengan ini ya. Ini kan masalahnya mereka tidak digunakan untuk bagaimana supaya mereka ikut mempertahankan Natuna, itu enggak kan. Itu kita baru ngomong dari satu suku kita yang ada di Dayak. Itu kita belum ngomong dengan yang di daerah Bugis, di daerah Papua, di daerah yang lain-lain, itu belum kita bicarakan Pak. Itu baru satu jenis suku kita itu loh. Itu mereka alutsista yang mereka bikin itu nggak bisa menghadang Pak. Itu kenyataan yang akan tidak diakui dunia gitu kan, dan dunia akan mengupayakan supaya ini tidak diakui lagi, jangan sampai pernah ada lagi gitu kan, dan kita mengikuti itu. Jadi kalau menurut saya kok sampai 100 miliar dolar, 1 miliar dolar atau $1 aja itu sudah keterlaluan Pak kalau kita beli alutsista. Memang di dalam podcast itu Pak Prabowo bilang baru seminggu yang lalu bilang kelebihan kita itu sebenarnya perlawanan rakyat semesta. Nah, mestinya semestanya ini ya ini tadi yang disebutkan Mas Agung tadi gitu. Oke Mas, kita tapi lanjut, ini Mas. Pak, masalah yang paling utama itu kan saat ini kalau saya menemukan banyak teman yang mempunyai kemampuan lebih seperti itu mereka cenderung hanya bisa jadi preman Pak, karena pemerintah tidak perhatikan mereka gitu. Mereka tuh cukup dikasih seragam sudah cukup Pak, tidak perlu mereka pistol dan sebagainya. Jangan, saya punya saudara yang ini ya di Jogja, itu dulu pernah ada masalah dengan beberapa orang di sana dari TNI ya, tapi saya nggak tahu TNI mana itu, di granat nggak apa. Itu kayak gitu masih banyak Pak di negara kita, cuman mereka akhirnya cuma bisa jadi preman, tidak direkrut oleh pemerintah. Bayangkan kalau misalkan pemerintah kita mau mendirikan pasukan adat Nusantara gitu Pak, ada dari pasukan khusus orang Bali, pasukan khusus orang, kalau zaman dulu kan begitu, makanya ada daerah namanya Kampung Bali, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon dan sebagainya, itu kan itu masyarakat khusus yang dijadikan pasukan khususnya itu di zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Tapi kalau saat ini kan enggak, semuanya tuh harus mengikuti pola barat gitu loh. Bahkan pola latihannya pun pola barat, bukan pola menyannya per daerah tadi gitu loh. Karena per daerah kan punya aturan menyanyi sendiri-sendiri Pak. Atau dan mungkin sayang gini lah banget. Mas. Gini Mas Agung, mungkin jangankan perang lah, untuk bola aja deh. Kita kan bola selalu kalah tuh lawan Thailand gitu. Kenapa nggak menyan kita pakai aja waktu itu bola itu? Nah itulah makanya sekarang kan masalahnya tuh yang aneh tuh justru malah lihat aja Pak, dalam sistem pendidikan di Diknas kita itu nggak ada loh Pak, dihilangkan loh itu bagian itu. Kan itu harusnya ada toh Pak. Itu ada. Kalau mereka ngomong akan memelihara kearifan lokal, tapi mereka nggak mau ngomong kepenyanan lokal gitu loh.
Karena mereka pengen menghilangkan itu sebenarnya kalau saya perhatikan di pemerintah ini masalahnya. Harusnya kan ini dibangkitkan, bukan dibiarkan tenggelam gitu kan. Tapi saat ini kan ini dibiarkan tenggelam. Jadi bagaimana ini tidak muncul lagi gitu kan. Harusnya jangan begitu kan. Semua model perang yang pernah dilalui di masa lalu itu yang dibahas di sejarah selalu karena masalah strategi. Padahal nenek moyang kita tuh selalu menyatakan bahwa mereka tuh satrio. Kalau satrio tuh nggak boleh perang tuh ngelimpe itu nggak boleh, Pak. Ngelimpe itu artinya pada saat perang sniper tuh nggak boleh gitu loh kalau zaman dulu. Jadi kalau mau bertempur tuh lawan harus ngelihat dia gitu loh. Jadi bukan kemudian lawan nggak ngerti kemudian tahu-tahu mati. Itu kalau menurut saya menurut yang ada di pewayangan, bisa dicari ya di banyak cerita pewayangan, itu nggak boleh. Gitu loh, Pak. Bener-bener depan itu, berarti bukan satunya nggak tahu. Mas, ini saya potong, Mas. Kita bahas di Zoom minggu depan ini, nanti lewat 1 jam. Terima kasih rekan-rekan yang sudah gabung, Mbak Diana Mutia, ada Dr. Sumbo, Bonetli, dan Raffi juga banyak lah pokoknya, Mas. Kita lanjutkan dulu aja, Mas. Ini baru slide ke 23, nanti nggak selesai. Oh iya. Oke, Mas Unggul, silahkan. Selain sang ular naga dan sang kolomakoro, juga ada banteng dan barongan yang digambarkan dengan wujud macan. Ya, bisa dibayangkan kan yang dua aja tuh kalau muncul udah bikin heboh kayak apa. Terus kalau yang itu juga ikut keluar kan kayak apa ya. Itu masih belum di bawahnya lagi kan kalau dilihat kan ada gambar Garuda, kepala Garuda itu yang kayak mau nyaplok kanan kirinya itu, terus ada raksasa bawa gada itu kalau keluar juga lebih repot lagi kan itu. Oke, lanjut, Mas. Barongan adalah makhluk yang sangat berbahaya karena lebih buas dari harimau tapi tidak terlihat. Ya itu sih jelas ya. Tapi masalahnya kan problem utama itu adalah karena tidak terlihat itu loh. Padahal itu harusnya bisa dilihat. Tapi ya tradisi kita hilangnya tradisi ini membuat itu jadi nggak kelihatan gitu. Monggo dilanjut, Mas. Tunggu dulu, Mas. Mas Unggul, saya mau nunjukin. Kan ini ngomong barongan, Mas. Nah ini yang asli itu di atas saya, Mas. Nah itu, Mas. Nah, jadi cara nyimpen barongan itu harus dibalik. Soalnya kalau nggak rusak dadak meraknya, Mas. Nah itu asli, Mas. Itu gede banget itu. Nah itu ya berat kan itu, Pak. Oh berat. Nah ya kan zaman dulu kan itu yang main kan cuma megang kanan kiri sama digigit kan itu. Iya. Dalamnya. Makanya saya kan pakai ini, Mas. Tuh, ini sebetulnya saya mau pakai ini. Nah, jadi kerjaan saya kalau nggak punya duit saya barong, Mas. Bukan barong ya, Pak, yang penting ya. Iya, sama makan beling. Nah, itu kelebihan Ponorogo itu, Mas. Iya. Nah, itu kan masalahnya coba, Pak ya, kekuatan orang yang bisa ngangkat itu tadi sambil gigit doang itu kayak apa, Bro? Hebatnya gitu loh. Ini kan masalahnya kan cerita ini ditiadakan semua kan seolah-olah jadi kekuatan fisik biasa gitu. Padahal kalau fisik biasa nggak akan mampu sih. Kalau segede itu tadi ya, yang asli ya. Oke, lanjut. Kadang-kadang orangnya ditaruh di ini, Mas, dadak meraknya itu. Gendong, iya. Gendong, gitu. Ada yang naik gitu. Ya. Itu masih tarung sama itu kan yang pentul atau apa tuh namanya, Pak, yang buto-butoan itu yang hidungnya panjang itu. Padahal masih gendong orang, masih bawa barongannya gitu. Itu kalau kita hitung-hitung cara hitung-hitungan beneran harusnya fisik orang nggak kuat karena pegang tangan sama gigit itu doang kan. Itu berat banget loh, saya pernah nyoba. Berat banget. Dan nggak kelihatan, Mas, karena dia ngelihat matanya tuh dari ininya dari ini mulut. Jadi lihatnya tuh cuma dari sini, Mas, nih. Kan di mulut tuh ada kecil gitu. Jadi bukan mata ini, enggak, kepala tuh cuma di sini doang ini. Di sini enggak sampai sini, kepala manusia kecil. Dan ini barongan beneran, Mas, ini, Mas, saya. Jadi macan beneran itu. Cuman kebanyakan sekarang dari kepala kerbau karena nyari macan udah susah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut.
karena kehidupannya yang jorok dan bau dari makhluk barongan yang sebenarnya masih bisa tercium dengan jelas. Ya, ya sebentar. Ya, karena memang ya kebiasaan mereka seperti itu kan. Kalau baunya biasanya agak anyir, agak gimana gitu loh. Pokoknya ada bau khusus lah yang saya nggak bisa mendefinisikan namanya bau nggak enak tuh kayak apa gitu. Ya kalau bau itu muncul sih gitu, harusnya orang sudah paham bahwa itu ada barongan mendekat. Tapi kalau nggak ngerti kan ini jadi masalah kan. Tahu-tahu ikut kecaplok. Ya semoga aja ini ya apa namanya bisa membedakan itu dan tidak jadi ini, tidak jadi apa namanya bulan-bulanannya mereka deh, apa itu namanya, wes monggo dilanjut aja Mas. Selain barongan, terdapat juga makhluk berjenis Aldoko yang ingin berubah menjadi manusia juga akan bermunculan. Dalam gunungan, Aldoko digambarkan dengan wujud banteng. Dalam bahasa Jawa itu Aldoko kan artinya manusia berkepala kerbau atau berkepala banteng atau berkepala sapi gitu ya, atau bertanduk gitu. Dan nenek moyang kita dulu memang menggunakan mereka untuk pasukan. Makanya zaman dulu, makanya aneh kalau dikatakan, kalau diklaim sebagai orang Viking yang ada di daerah Skandinavia sana, karena kalau di kita ada itu, bahkan sampai nama-nama nenek moyang kita kan ada yang menggunakan nama itu ya, seperti Maheso Pangarso, ya Maheso Kanigoro, Maheso Kenongo, dan yang lain-lain gitu. Jadi ya di sini harusnya kemungkinan sih menurut saya, karena dikatakan sebagai pasukan nimpling kan, mungkin kalau menjadi Viking itu nggak begitu jauh ya berubahnya. Atau mungkin saya yang salah ini ya, salah ini apa namanya mengartikan bahwa Viking sebenarnya tiru-tiru kita atau kita tiru-tiru Viking. Tapi saya sih harusnya Viking yang tiru-tiru kita sih. Oke lanjut. Nah, akibatnya bisa terjadi kesurupan massal di banyak tempat. Ya karena memang Aldoko itu selalu cita-cita mereka yang paling utama berubah menjadi manusia sih. Itu yang ini ya. Makanya kan memang ada kedekatan antara Aldoko dengan pihak manusia itu di situ ya. Tapi kalau kemudian mereka merasa nggak ada yang bisa ngelihat ya, kenapa nggak ngambil alih badannya orang gitu kan? Yang jadi masalah itu kan. Oke lanjut Mas. Yang paling berbahaya, jika sahut-sahutan antar gunung mulai tidak terkendali, maka dunia sungguh tidak akan indah lagi. Kalau dalam beberapa serat yang saya temukan itu kan, kalau gunung X meletus dan abunya melewati daerah yang ini, maka gunung ini akan menyusul gitu kan. Terus gunung ini, letusan gunung ini kalau abunya melewati ini, maka ini akan menyusul. Itu kan ada itu, monggo dicari di beberapa serat kuno deh, itu ada itu seharusnya. Monggo lanjut Mas. Maka bagi yang mampu, jika kekuatan dari para dang yang sudah pergi, sangatlah diharapkan agar mulai menaklukkan para makhluk tadi. Ya. Kalau nggak ada yang mengendalikan kan mereka bisa semaunya sendiri ya, karena mereka merasa tidak bisa dilihat dan merasa bisa mengadakan pukulan sehingga mereka bisa semaunya sendiri, sehingga yang bisa melihat dan bisa menaklukkan itu ya harus segera bertindak supaya jangan didiamkan saja. Lanjut Mas. Meskipun sangat berat, tapi di bumi pasti ada yang mampu mengendalikan para makhluk tadi. Pada situasi ini, sang Satrio Piningit mendapat jatah paling akhir. Mungkin ceritanya mirip dengan slide yang di 61, 60 dan sebagainya yang kemarin ya. Itu tidak perlu saya ulang lagi. Lanjut dulu Mas. Meskipun resikonya bisa tertimpa kekuatan alam yang bisa membuat terluka dan sangat sakit. Nah iya, karena memegang sesuatu kekuatan itu jangan dipikir enak ya, karena itu ada suatu, kalau orang zaman dulu kan ngomong kabeh itu ana pitokone ya. Pitokone itu bukan berarti kita harus mengorbankan apa tuh enggak, tapi terhadap diri kita sendiri itu loh. Ya contohnya kalau orang
pengen pinter aja belajar tuh bisa sampai bermalam-malam kan, harus mengorbankan waktu, mengorbankan jam tidur dan sebagainya. Sementara mereka juga begitu. Kalau memegang suatu kekuatan alam, karena itu bergolak terus dalam badannya dia, pada saat-saat awal sebelum bisa mengendalikan, maka yang jelas pasti kan kehilangan banyak waktu tidur itu jelas. Pengorbanan pertama itu ya. Apalagi kalau misalkan pegang bolo geni gitu, paling tidak dia merasakan panas dalam badannya dia yang luar biasa, itu kan juga orang lain sementara merasakan sejuk, dia merasakan kepanasan sendiri gitu. Dan terpaksa harus menjauh dari banyak orang karena ya dengan risiko kalau orang mendekat akan celaka dan sebagainya. Itu ya namanya pitokon seperti itu, bukan berarti dia harus mengorbankan saudaranya atau mengorbankan orang sebagainya, enggak. Oke, lanjut ya. Tapi seperti apapun makhluk yang membahayakan tadi, semua itu adalah bagian dari kekuatan alam yang tinggal di gunung dan harus dikendalikan. Nah itulah sekarang kekuatan yang secara fisika kelihatan aja, itu misalkan ada air mengalir dari atas ke bawah, itu kan bisa dibendung dan itu kemudian bisa digunakan untuk banyak hal, misalkan untuk pembangkit listrik atau untuk tempat hiburan, untuk tempat pembiakan ikan, untuk tempat ya macam-macam gitu loh. Ya, seperti halnya itu juga kekuatan alam tadi memang kalau dibiarkan ya akan merusak sana sini. Jadi harus ada yang mulai bertanggung jawab untuk ini semua gitu. Oke, lanjut Mas. Sehingga butuh kekuatan ekstra untuk mengendalikan dan mengatur mereka semua. Dan apabila manusia menerima kedatangan Sang Dangyang, maka mereka pasti akan membantu bila manusia sudah mencobanya. Ya, karena kalau kita belum mencoba ya pasti mereka tetap akan dibiarkan saja. Jadi paling tidak itu ada yang mau mencoba dulu gitu. Kalau nggak bisa baru Sang Dangyang akan turun tangan kan. Karena bagaimanapun juga seperti kita waktu belajar itu kan juga sebelum kita belum nggak bisa kan, orang tua juga mesti bantunya ntar gitu supaya anak tuh nyari cara dulu sendiri gitu kan. Paling tidak seperti itu mirip dengan bagaimana mereka leluhur mendewasakan kita. Jadi kita memang harus mengerti itu gitu. Lanjut Mas. Sehingga semuanya tadi bisa diubah menjadi sesuatu yang seperti anugerah dari yang menciptakannya. Karena semua ciptaan itu punya hak hidup dan hak menempati ruang tertentu. Ya di sini yang kadang-kadang kita tuh merasa menangnya sendiri ya, karena kita merasa manusia, terus akibatnya kalau ada makhluk yang tinggal dekat kita usir-usir gitu kan. Nah di sini kan masalahnya kalau dihitung dari jumlah waktunya, kita menempati bumi ini kan baru seumur kita hidup. Sedangkan mereka itu kan sebelum kita hidup aja mungkin ribuan tahun udah di situ. Mungkin kalau kita usir-usir itu sebenarnya adil apa tidak gitu kan. Di sini masalah bagaimana kita menghormati anugerah yang ada dan bagaimana kita selaras dengan alam yang ada di sekitar kita kan. Jadi seharusnya kita tidak menangnya sendiri gitu loh. Mereka juga punya hak untuk menempati ruang. Cuman mereka harus ikut aturan gitu kan. Jadi, karena aturan itu yang akan membuat kita harmonis dengan mereka dan mereka punya harus bisa kita kendalikan agar tidak mengganggu. Tapi bukan berarti harus diusir. Gitu kan. Oke lanjut Mas. Sehingga keselarasan alam raya bisa terwujud lagi. Dan ada keharmonisan antar sesama makhluk yang punya hak tinggal di Arjopodo. Ya semuanya punya hak tadi yang udah saya jelasin ya Pak. Sekarang kalau misalkan lebih baik mana sih? Kalau misalkan mereka misalkan kita suruh jaga kendaraan sehingga pada saat kita ditabrak truk sehingga justru truknya yang remuk itu bukan mobil kita yang remuk gitu. Kalau dalam bahasa Jawa kan dulu ada yang namanya adi lembu sekilan gitu kan. Jadi ketika kita mau ditabrak truknya ditendang sama dia gitu kan. Jadi kitanya malah nggak ini. Tapi cuman kerasa ada benturan iya, tapi luka atau lecet di kendaraan mungkin tidak. Kalau toh lecet mungkin depan kecil yang seharusnya priok sampai blesek banget jadi enggak gitu kan. Atau ya hal-hal seperti itu kan lebih baik mana sih mereka dimanfaatkan untuk seperti itu atau mereka disuruh pergi gitu. Oke lanjut Mas.
Jadi, seseorang yang sanggup mengendalikan dengan bijaksana itu semua sangatlah ditunggu di penghujung zaman Kolobendu ini. Itu mungkin nggak perlu dijelasin ya, karena sudah mirip dengan yang episode sebelumnya. Lanjut, Mas. Tentunya bukan hanya orang yang hanya bisa bicara dengan kata-kata indah yang sanggup mengendalikan ini semua. Ya, karena di sini banyak yang akhirnya ini ya hanya merubah menjadi kata-kata indah saja gitu loh. Padahal ini adalah suatu kekuatan alam yang ini bukan kata-kata puitis, tapi memang disusun menjadi satu yang puitis karena ini berhubungan dengan suatu mantra tertentu kan. Jadi mohon ini ya, kalau yang sudah menemukan beberapa tulisan-tulisan kuno, maka mantra itu ya mantra gitu, sandi itu ya sandi, jangan diarti-artikan karena pengertian itu akan membuat itu menghilang. Fungsinya sendiri menghilang ya, seperti password Windows diganti jendela itu walaupun artinya sama tetap aja nggak bisa kan. Nah, password ya password, udah itu ya itu gitu. Jadi seperti Mas Unggul itu artinya apa ya, jangan diartikan. Oh, ini Unggul itu ada orangnya itu artinya. Sekarang lagi bacakan narasi gitu. Kalau diterjemahkan macam-macam kan malah orangnya nggak dianggap nggak ada gitu kan. Yang sering terjadi seperti itu. Oke, lanjut Mas. Maka di sini perlu orang yang sangat paham menggunakan mata satu dalam mencermati alam, sesuai ajaran dari kerajaan Mataram. Ya, namanya kerajaan Mataram, makanya wayangnya digambarkan bermata satu semua. Semoga jelas artinya Mataram. Lanjut Mas. Karena bahkan Poro Betoro sekalipun digambarkan bermata satu agar bisa cermat dalam mengawasi alam raya. Ya karena memang kita melihat paling jelas itu kalau melihatnya dari samping sih. Kalau lihat ke depan kan nggak begitu akan jelas. Itu artinya kan nenek moyang kita sudah menunjukkan, jangan lihatnya jangan ke depan, ke samping, mereka akan lebih jelas kelihatan. Gitu Mas. Lanjut Mas. Juga Pamong Poro Satrio yang merupakan penjelmaan dari Poro Betoro pun digambarkan bermata satu. Pokoknya digambarkan bermata dua itu biasanya cuma dari kali kalah Kolo yang sangat berbahaya ya, seperti Betoro Kolo, terus Betari Durgo itu biasanya digambarkan bermata dua. Tapi untuk yang selain itu biasanya digambarkan bermata satu. Lanjut Mas. Karena dengan menggunakan mata satu sangat diharapkan oleh Poro Betoro Betari agar seluruh gunung bisa teratur dan tidak meletus bersaut-sautan. Mungkin sudah jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Lanjut aja Mas. Oh, tinggal kata penutup. Nah, ini harus pakai suluk. Sangargo Arso Amertandani rawuhipun sang angin-angin Kang Arso andamel waluyaning kamulyanipun Tribuwana. Ini tidak harus diartikan ya, jadi tidak saya jelaskan. Tinggal cari sindennya aja ini. Nih dalangnya udah dapat, sindennya belum dapat. Loh, sindennya ibunya sama adiknya tuh bisa nyinden loh. Oh gitu. Wah, keren. Iya. Loh, itu Mas Unggul sama bapaknya itu kan yang lagi ngajarin saya main gamelan, Pak. Oh. Oke. Kemarin kalau pengen latihan gamelan sama Mas Unggul seperti itu bisanya. Kalau saya aja bodoh banget sih nggak bisa. Boleh Mas, nanti kapan-kapan kalau ke Jogja. Oke, Monggo, Mas Unggul, monggo. terima kasih. Saya mau sebutin, mau double check Instagramnya namanya Seruni Jogja Mas ya? Ya, betul. Seruni pakai OE, Seruni, Ya. Jogja pakai J, Jogja. Ya.
Oke, Ya. Mas Unggul, terima kasih. Ini banyak rekan, ini ada 140, tadi hampir 150 lebih bahkan. Saya mau appreciate rekan, mau undang beberapa sahabat yang karena lama kita nggak invite. Mas Unggul, saya izin untuk remove ya. Saya remove Nggih. sampean ya. Oke. Nggih, siap. Matur nuwun. Matur suwun. Nggih. Ya. Tunggu Mas Agung. Saya mau invite, ini ada satu rekan. Oke. Nah, kita tunggu. Mas Agung, jadi minggu depan ini jadi Zoom ya, menurut informasi Mas Jadi. Nogo ya? Ya, jadi Zoom Pak kita minggu depan. Nah, halo Tuh, siapa? Mas Bambang Iman Santoso, ini rekan saya ini Mas Agung. Assalamualaikum Mas- Mas Agung. Malam. Waalaikumsalam Mas Bambang. Jadi Mas Suaranya Bambang bagus ya? Iman, ya Bagus. Mas Bambang ini Mas Agung dari teknik, sama dengan Mas Agung, cuman dia dari UI. Terus dia pernah di Freeport dan banyak ke media. Sekarang menangani literasi digital. Ini rajanya webinar. Kalau diketik namanya Bambang Iman Santoso udah keluar. Nah, beliau ini pakar neuroscience. Kenapa saya undang? Karena tadi kan ada gambar-gambar tuh. Kalau kita lihat tadi kan misalnya nih ini saya tayangkan ya, misalnya 23 tadi ada, karena Mas Nogo ini banyak otak. Jadi misalnya kemampuan otak untuk melihat hal-hal yang gaib, atau terus tadi ada juga ini slide ke 34 bahwa otak itu bisa mengendalikan atau mengatur semuanya. Nah, yang saya tanyakan bukan dari sisi spiritualnya, Om Bambang. Jadi proses kerja otak itu sebenarnya seperti apa? Ilmu pertama mungkin klarifikasi, bukan pakar lah. Nanti nggak enak sama neuroscientist dunia. Kita ini ya, neuroscience antusias aja. Jadi pertama, ilmu neuroscience itu sendiri kan masih terus berkembang, belum final. Jadi terutama 10-15 tahun terakhir ya, itu berkembang pesat. Ada dua faktornya. Pertama, karena sosial media ya, artinya ada komunitas, dimana ada semua orang duduk sejajar, copot gitu apa latar belakangnya, dan berbagai macam latar belakang justru ya, ada pemusik, ada dokter, ada insinyur dan seterusnya. Yang kedua, karena kemajuan teknologi elektro ya, alat pemindainya itu brain imaging ya, itu makin detail gitu, makin ke dalam gitu ya. Kalau dulu kan baru di korteks saja ya, makanya kecerdasan yang terakhir yang diaplikasikan di Indonesia juga terlambat, namanya multiple intelligence kan. Itu Howard Gardner. Padahal di negara asalnya udah terbelakang sekali tuh. Udah di sini kita mungkin baru 10 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir kali ya. Karena Howard Gardner itu multiple intelligence itu dulu alatnya masih di permukaan korteks, belum sampai ke limbik, ke tengah otak dahsyat kita ya. Jadi makanya kecerdasan motorik, kecerdasan spasial, kecerdasan apalagi musik gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi semua jurnal-jurnal neuroscience itu kalau dikumpulkan, para neuroscientist dunia itu bersepakat apa-apa yang ditemukan ini perjalanan masih jauh, belum lebih dari 20%. Itu peta otak dunia mereka lagi kerjakan, namanya bisa di browsing, Human Connectome Project. Jadi Connectome itu mungkin Pak Marius sudah familiar ya. Jadi sel otak yang ada 86 miliar sampai 100 miliar itu kan berhubung-hubungan, terus bikin pathway kan. Pathway kita berwebinar, pathway kita belajar, pathway jalan pikiran lah, jalan kebiasaan. Nah, seonggok kabel itu namanya connectome. Nah, connectome setiap manusia itu nggak ada yang sama, lagi dipetakan. Jadi kalau
ini aja belum nyampe 20% aja artificial intelligence sama knowledge growing system itu digabungkan jadi keren kan si robot. Karena gini, karena yang modern ya, neuroscience modern itu tidak lagi memisahkan antara berpikir secara rasional, secara sadar maupun yang tidak sadar, yang berperasaan. Kan kemarin perasaan tuh di tempat sesuatu lah. Kita misalnya pakai hati dong, pakai hati itu di mana? Di lever, jantung, di mana? Ternyata input output itu bisa dimainkan tergantung metabolisme tubuh kita kan. Kalau kortisolnya ditambah gimana, kalau dopaminnya naik gimana, serotonin naik kok. Nah itu sampai sana sekarang. Jadi nanti robot-robot yang modern dia berperasaan, dia bisa senyum, bisa nangis, bahkan yang lebih parah itu nanti robot-robot itu diprogram bisa etis. Kan etika itu kan paling sulit ya. Kalau law itu hukum kan jelas pasal-pasal yang ngikutin gitu. Kalau etika kan berdasarkan nilai-nilai setiap cross culture udah beda. Gak usah cross culture, subculture-nya beda kan. Gak usah subculture antar generasi udah berbeda. Nilai yang disepakati tapi tidak secara tertulis, lebih banyak secara ya. Terus kita ngerasain aja, gak etis. Itu mainnya di limbik, bukan di rasional, bukan di prefrontal cortex. Nah, Om Bambang, kekuatan suatu otak itu bagaimana? Bisa mempengaruhi fisik atau enggak? Dia itu kan yang sekarang dikembangkan. Jadi kalau berdasarkan sistem informasi ya, semua input itu kan dari indera ya. Indra tuh kayak mata, hidung, kuping gitu. Panca indera. Padahal sensory input tuh banyak. Ada dari bulu, permukaan kulit. Ada juga input dari dalam tubuh, kan banyak. Nah itu semuanya ada traffic manajernya kalau di perusahaan perusahaan media tuh. Trafficnya adalah talamus. Talamus itu kayak wifi itu transceiver, pemancarnya, transmit dan receive. Nah, transmit dan receive-nya itu informasinya tidak hanya dari 5 ternyata, dari macam-macam tadi. Makanya kalau orang main kekuatan pikiran, pasti larinya ke arahnya kayak mindfulness kan, kayak misalnya bertapa, yoga, kayak gitu. Dia kalau orang dulu mungkin interference-nya nggak banyak gangguan ya, dan reseptornya juga harus yakin. Makanya tadi dibilang hal-hal yang aneh-aneh itu semakin sini kayaknya semakin hilang karena orang lebih rasional, lebih menyalahkan prefrontal cortex sekarang. Jadi kalau nggak common sense dianggap nggak masuk akal. Nah, makin ke sana ya makin susah. Karena kita kan dimensinya bisa kemana-mana sebenarnya. Kan udah belajar tuh Pak Marus, udah khatam kali. Udah ke langit, ke langit 7. Sabta Pratala. Jadi mungkin kalau sekat itu kita semakin menyatakan dunia. Kemarin ini lagi rame, kalau dulu dunia nyata sama dunia gaib ya. Sekarang lagi rame dunia nyata ke dunia maya. Jadi kalau ini sama aja sebenarnya, dunia gaib ke dunia nyata, itu sensori kita memainkan seakan-akan nyata. Sebenarnya nggak ada semua kita ini. Coba aja kalau nggak percaya itu badan kita pakai mikroskop diperbesar di 10.000 terus lama-lama tengahnya bolong kosong. Tapi ada nih keras itu kan sensori kita merasakan gitu loh. Itu dulu orang zaman dulu bisa membedakan tuh antara dunia gaibnya sama dunia nyatanya. Orang sekarang sama analogi seperti dunia nyata sama dunia maya digital. Makanya kegaduhan di dunia digital itu udah disepakati. Kalau mau perilaku kita di dunia digital itu bagus, rapikan perilaku kita di dunia nyata. Dan bahasa gaulnya reseknya, dunia digital itu booster.
dia semua memperkuat perilaku kita, baik yang positif maupun negatif. Gitu loh. Menarik sih sebenarnya. Oke, dunianya udah hijrah ya. Udah hijrah. Ya. Tapi Oke, kan Bambang, vintage yang kuno-kuno jadi lebih mahal value-nya. Ya. Oke, Om Bambang, terima kasih tipsnya. Ini memang tidak bisa dibedah dalam hitungan menit ini. Minggu Rebo depan, Om Bambang, kita mau ngadain Zoom. Jadi nanti join kalau bisa sharing gambar-gambarnya lebih ilmiah. Ini kan ada tadi yang komen pendekatan multidimensi. Ya, memang kita ini kan acara Atlantis ini berbagai macam rekan-rekan yang latar belakang ya, dan kita senang bisa kumpul di sini. Partisipannya bisa macam-macam nih kayaknya nih. Ada yang partisipan secara resmi, ada yang nyuri di klub, ya. Ada juga yang dari dunia yang lain itu. Ya. Oke, Om Bambang, saya ikut berduka cita kemarin mertua meninggal 3 hari yang lalu, Om Bambang. Terima kasih. Oke, makasih Om Bambang. Saya izin remove ya, Om Bambang. Thank you. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Matur nuwun, sangat. Waalaikumsalam. Gitu Mas Agung. Apa namanya? Minggu depan topiknya Zoom depan topiknya apa ya? Kemarin Mas Nogo sudah memberikan ancer-ancer ya. Namanya saya lupa ya. Pak, saya Oke. lihat dulu di hand. Iya, tapi Zoom-nya sudah saya book. Moga-moga nanti flyernya saya tinggal nunggu dari dari flyer dari Mas Iwan atau Pak Iwan atau dari Mas Dani Argi. Nah, ini satu lagi Mas Agung, saya undang cewek Mas Agung, jangan cowok terus ya. Ini tadi udah 4 cowok, ya, cewek. Ini namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu ini dari Palembang. Nah, Mbak Ayu ini punya acara Mas Agung. Malam Mas Mbak Ayu. Mbak Ayu ini punya acara namanya apa Mbak Ayu ya? Telinga Podcast ya? Telinga Indonesia Podcast. The Real Story of Our Life. Selamat malam Mas Agung. Nah, ini Mas Agung ini bisa jadi narasumber. Nanti bisa diundang di acaranya Mbak Ayu. Bisa membaca perasaan saya nanti kan. Senang sih. Ya. Saya juga punya podcast namanya Open. Kenapa? Namanya podcast juga namanya Open Mic. Lah di Open Mic itu namanya saya kan dikenal sebagai pakar ketidaktahuan. Nah, jadi saya nggak mungkin bisa baca, Bu. Pakar ketidaktahuan kok bisa baca. Itu Pak Marius. Ya. Ya, jadi Mas Agung ini punya YouTube channel namanya Open Mic pakai K. Nah, sementara Mbak Ayu ini ahli banyaklah acaranya Mas Agung. Nanti suatu saat kita bisa kolaborasi acara Atlantis dengan Telinga Podcast. Nama ininya apa Mbak Ayu? Nanti biar follow rekan-rekan yang tertarik. Nama Instagramnya Telinga Indonesia Podcast. Udah klik itu aja. Ini juga ada kok. Okay. Kalau Instagramnya Telinga Indonesia Podcast Official. Di official aja, soalnya yang lama udah di take down IG gara-gara ngomongin COVID sih kemarin. Kalau YouTube-nya Telinga Indonesia Podcast, kita cuma ada 2 platform aja, Instagram dan YouTube. Kemudian kalau kalau YouTube sih kok kayaknya suaranya. Iya. Kalau YouTube, kalau Mbak Ayu memang suaranya memang kita bikin begitu. Kalau Mas Agung yang ngomong enggak. Kalau Mbak Ayu memang sengaja. Itu banget sih ya. Mas Agung gue kayaknya dicengin sama ini Mas Marius nih kayaknya gue. Ada Ayu, yang dari ini nggak ya dari? Mbak
Mbak Ayu, Rabu depan kita Zoom ya, gabung aja nanti kita ngobrolnya di Zoom aja, karena memang jaringan Instagram ini memang jelek sekali, jadi saya cuma introduce saja sekarang ini, nanti kita ngobrol acara seperti apa, dan nanti Mas Agung bisa jadi bintang tamu. Kemarin sebelum ini Mongol ya Mbak Ayu ya, Mongol jadiin bintang tamu Mbak Ayu kan? Untuk iya. Kemarin tuh mau ke Kumba juga, cuman kayaknya dia sekarang. Nanti gini aja deh, kita coba lagi, mudah-mudahan jodoh. Kadang-kadang pas klik jodoh tuh kan biasanya klik. Jodoh tuh kan cepet kok. Kalau misalnya belum jodoh berarti belum. Kalau minggu depan aku sama Eko Kuntadi sih rencana. Oke. Pas Eko, banyak lah ngebahas tentang ini nih, tentang inspiratif lah. Bantu-bantu pemerintah menyebarkan informasi ini, para youtuber Indonesia gitu. Siapa tahu ada berkahnya buat kita semua. Kalau cepat berlalu COVID kan, kita bisa kopi darat dan ngopi bareng ya. Oke Mbak Ayu, terima kasih. Thank you. Palembang gimana? PPKM masih atau orangnya? Biasanya biasa-biasa aja, cuman kayaknya mereka tetap buka ya sesuai dengan aturan. Tidak begitu rumit kayak di Jawa dan Bali kayaknya Mas. Ini nggak begitu rumit kelihatannya di sini. Kebetulan saya 2 bulan ini jarang keluar rumah ya, jadi nggak begitu update. Tadi kayaknya ada dari Batu Raja menyapa saya ya. Ada dari Batu Raja tadi kayaknya. Ya. Oh, ada menyaner juga di sana. Jadi kalau masuk di sini namanya menyaner ya. Jadi kalau cewek namanya menyanir ya, bukan? Ya, Nyonya Menir ya. Nah, kalau Mbak Ayu itu namanya Nyonya Menor ya, bukan Nyonya Menir. Oke, Mbak. Thank you. Ini udah lewat 15 menit, rekan-rekan 108. Terima kasih sudah join Mbak Ayu. Thank you. Mas Agung juga terima kasih. Mas Nogo telah menyiapkan slide. Terima kasih semuanya. Mas Dani Ardi dan Mas Iwan. Kita ketemu Rabu depan dengan Zoom. Nanti akan kita publish di Instagram kita Atlantis Series. Oke. Selamat malam. Salam thank you Mas Agung. Marius ya. Yuk sukses terus. Terima kasih. Ya, makasih Mas Agung.